Seperti khilaf syadz, ya. Khilaf yang nyeleneh. Contohnya, sebagian salaf, bahkan sebagian tabi'in, sekelompok tabi'in, membolehkan riba al-fadl. Ya, riba al-fadl katanya boleh. Maksudnya apa? Emas ditukar dengan emas yang lebih apa? Lebih berat misalnya. 1 korma 1 kilo ditukar dengan 2 kilo misalnya. Ini kata dia boleh. Padahal ini riba. Dia menganggap yang riba itu riba nasi'ah saja. Yang diharamkan cuma apa? Riba nasi'ah. Yang kalau ditunda kemudian utangnya bertambah banyak, itu namanya riba nasi'ah. Kata mereka itu yang diharamkan. Adapun riba al-fadl yang berlebihan, ada tukar menukar yang berlebihan, ini tidak mengapa. Padahal ini juga riba. Maka tidak boleh seorang mengatakan ini boleh. Kita boleh tukar uang, ya. $1.000 dengan $1.200 tidak apa-apa. Kita boleh tukar uang, kita boleh tukar emas 5 gram dengan 7 gram, nggak jadi masalah. Ya. Kenapa ada tabi'in yang bolehkan riba al-fadl? Kita bilang salah, itu tabi'in keliru. Ini khilaf, namanya khilaf apa? Syadz. Itu khilaf yang nyeleneh, tidak boleh diikuti. Paham? Contohnya, ada sebagian salaf dari para ulama dari kota Madinah yang membolehkan seorang lelaki menggauli istrinya dari dubur. Padahal kita tahu ada hadis yang melarang, dan ini dilaknat perbuatan seperti ini. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak sampai dalil kepada dia. Ya, tidak semua orang menguasai sunnah-sunnah Nabi. Ya. Oleh karena tatkala ada sebagian orang bolehkan, bukan berarti oh boleh. Kenapa ada yang bolehkan? Kenapa? Karena ini syadz. Dia salah. Namun kesalahan dia ternyata tercatat dan ternukil sampai sekarang. Contohnya, ya, sebagian orang-orang ulama dari Kufiyin, dari Kufah, membolehkan minum, ya, khamar yang terbuat dari selain anggur. Kata mereka khamar yang dilarang cuma yang terbuat dari apa? Anggur. Adapun yang selain dari anggur, meskipun itu khamar selama tidak teler boleh. Contohnya khamar dibuat dari beras, dari korma, tidak apa-apa, yang penting tidak mabuk. Kalau anggur tidak boleh. Dan ini menyelisih pendapat ulama dan menyelisih hadis-hadis Nabi. Justru waktu diturunkan haramnya khamar di kota Madinah, penduduk kota Madinah buat khamar dari korma, bukan dari anggur. Kebanyakan mereka buat khamar dari mana? Dari korma, bukan dari anggur. Nah, mereka sebagian mazhab Hanafiyah dari ulama Kufiyin, dari ahlu Kufah, mereka mengatakan khamar tersebut selama bukan dari anggur masih boleh diminum. Ini kita katakan khilaf yang apa? Syadz, keliru, jangan dijadikan dalil. Oh, enggak apa-apa kan masalah khilafiyah, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena cuma secuil ulama yang bolehkan, karena mereka salah. Ya. Contohnya lagi kita dapati, sebagian ulama salaf membolehkan nikah mut'ah. Nanti kita bilang, orang-orang Syiah mengatakan nikah mut'ah boleh, sebagian Ahlussunnah membolehkan. Kita bilang itu salah dia. Mungkin dia tidak tahu ada hadis yang memansuhkan, tidak sampai kepada dia, sehingga dia membolehkan nikah mut'ah. Paham? Contoh, sebagian ulama ada yang membolehkan musik, seperti Ibnu Hazm al-Andalusi. Beliau membolehkan musik. Kenapa? Beliau membawakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun beliau menyelisih ijma. Ternyata ijma ulama dari 4 mazhab semuanya mengharamkan berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tidak boleh seorang mengatakan masalah khilafiyah ini kenapa Ibnu Hazm membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Kita bilang dia sendiri yang membolehkan, yang lain semua apa? Mengharamkan. Kenapa ini khilaf yang syadz? Maka ini tidak ada toleransi khilaf seperti ini. Paham?